wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruzul Fahmi Akbar. Nama saya Muhammad Ilham. Nama saya Zahra Pratama. Nama saya Dewi Oktar. Nama saya Kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan artikel kami tentang suhu. Setiap manusia dapat merasakan panas dan dingin sebuah benda karena adanya suhu. Suhu benda yang dingin dikatakan lebih rendah dibanding suhu benda yang panas. Sebaliknya, jika benda tersebut panas, artinya memiliki suhu yang lebih tinggi dari benda yang lain yang dingin. Dari hal tersebutlah kita dapat mengenal bahwa suhu merupakan sebuah besaran. Sebenarnya masih banyak hal lain yang perlu diketahui tentang suhu. Sebab setiap hari kita kerap menemuinya dalam kehidupan sehari-hari. Suhu bisa juga disebut temperatur yang dalam besaran fisika memiliki satuan yang bernama skala suhu. Lalu jika berdasarkan datarannya, dataran rendah cenderung memiliki suhu yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan dataran tinggi. Semakin tinggi permukaan tanah, maka suhunya juga akan semakin rendah, seperti suhu dingin yang akan dirasakan menusuk tulang jika sedang berada di gunung. Kemudian jika dilihat dari konteks penguapan, suhu juga sangat berperan terhadap proses kimia di udara. Semakin tinggi suhu suatu udara, maka penguapan airnya juga akan semakin tinggi. Begitu juga dengan uap air yang ditahan. Dan hal tersebut juga mempercepat terjadinya reaksi kimia di udara. Sebaliknya, semakin rendah suhu udara, kemampuan menahan uap airnya juga rendah dan menyebabkan udara menjadi jenuh uap air. Akibatnya, apabila udara sudah mencapai batas maksimum, maka kondensasi pengembunan terjadi dan hujan pun akan turun. Suhu diartikan sebagai ukuran kuantitatif dari temperatur, panas atau dingin, dan diukur menggunakan termometer. Suhu menjadi besaran yang akan menyatakan ukuran derajat dingin dan panas suatu benda. Selain bisa dinyatakan secara kualitatif, suhu juga dapat dinyatakan secara kuantitatif dengan satuan derajat tertentu. Faktor yang mempengaruhi suhu. Berdasarkan pengertian suhu yang telah dijelaskan tadi, dapat diketahui bahwa suhu sebuah benda dapat berubah menjadi panas atau dingin. Tentu ada banyak hal yang menjadi penyebab sebuah benda memiliki suhu rendah atau tinggi. Berikut adalah faktor yang bisa mempengaruhi suhu di permukaan bumi. Di antaranya adalah 1. Radiasi yang diterima suatu benda per hari, per bulan, per tahun, serta per musim. 2. Adanya pengaruh tempat, yaitu daratan atau lautan. 3. Adanya pengaruh dari ketinggian tempat dari permukaan bumi. 4. Dipengaruhi secara tidak langsung oleh pembawaan angin. Apakah angin yang membawa panas atau dingin? 5. Adanya pengaruh panas laten, yakni panas yang disimpan di dalam atmosfer bumi. 6. Adanya pengaruh dari penutup tanah, di mana tanah yang ditutupi vegetasi temperaturnya akan lebih rendah dibandingkan dengan tanah yang tanpa vegetasi. 7. Tipe tanah juga mempengaruhi suhu. Semakin dalam tanah maka semakin tinggi pula indeks suhunya. Begitu juga sebaliknya. 8. Sudut datangnya sinar matahari juga mempengaruhi sudut datangnya sinar matahari yang lurus. Akan jauh lebih panas jika dibandingkan dengan sudut datangnya matahari dari arah miring. Ada beberapa macam skala suhu, diantaranya adalah 1. Skala Kelvin, 2. Skala Celcius, 3. Skala Reaumur, 4. Skala Fahrenheit. Alat pengukur suhu. Manusia memiliki tangan yang bisa merasakan suhu. Namun, perasaan dingin dan panas suatu benda yang bisa dirasakan oleh masing-masing manusia tidaklah sama. Ukuran tersebut hanyalah ukuran kualitas atau suhu suatu benda. Alat bantu pengukur suhu ini dinamakan dengan termometer. Dengan alat-alat yang akan disebutkan berikut, hasil pengukuran suhu yang dilakukan akan memberikan persepsi yang sama pada semua orang.
1. Termometer klinis. Alat pengukur suhu pertama ada termometer klinis. 1. Termometer klinis. Alat pengukur suhu pertama adalah termometer klinis. Termometer ini bisa dipakai oleh dokter untuk mengukur suhu badan pasiennya. Alat ini memang dipakai di bidang kesehatan sebagai pendeteksi adanya penyakit pada tubuh seseorang. 2. Termometer ruangan. Termometer ini merupakan alat pengukur suhu yang dipakai di suatu ruangan untuk memantau suhu di sana. Alat ini bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang berada di negara dengan 4 musim. Gunanya untuk mengatur suhu di dalam ruangan tertentu. 3. Termometer inframerah. Selanjutnya ada termometer inframerah yang bisa dipakai untuk mengukur suhu tubuh saat pandemi. Alat pengukur suhu suatu ini dapat mengukur suhu pada arteri tanpa menyentuh tubuh sama sekali. 4. Termometer digital. Kemudian ada termometer digital. Alat ini tidak menggunakan alkohol ataupun air raksa. Dalam pengukur suhu, termometer digital memakai sifat pemuaian pada logam, sehingga pengukuran suhu menjadi lebih cepat dan tepat dilakukan. 5. Termometer laboratorium. Kelima, ada alat pengukur suhu yang bisa dipakai untuk membantu kegiatan penelitian atau eksperimen yang dinamakan termometer laboratorium. Alat ini yang biasanya berisi air raksa atau alkohol. Gunanya mengukur suhu. Adapun suhu cairan yang dimasukkan pun cukup bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan. 6. Termokopel. Terakhir ada termokopel, yaitu alat pengukur suhu yang berupa sensor termoelektrik. Apabila dilakukan konfigurasi dengan benar dengan tepat, termokopel ini bisa melakukan pengukuran suhu dengan jangkauan yang luas. 7. Termometer zat padat. Contoh dari termometer zat padat yaitu termometer bimetal yang menggunakan logam sebagai bahan untuk mengukur suhu pada suatu benda. Lalu ada termometer termokopel yang memakai aliran listrik, gunanya menentukan besaran suhu. 8. Termometer zat cair. Kedua adalah termometer dengan cair. Contohnya adalah termometer laboratorium yang memakai skala mulai dari 10 derajat Celcius. Lalu ada termometer untuk mengukur suhu badan yang menggunakan skala antara 30 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Perubahan yang terjadi akibat adanya suhu. Suhu menjadi sesuatu yang bisa membuat sebuah zat berubah wujud. Hal tersebut terjadi karena adanya kalor. Kalor yang dapat menyebabkan wujud sebuah zat berubah adalah energi yang dapat berpindah-pindah dari benda dengan suhu tinggi ke benda dengan suhu rendah. Jika keduanya saling bersentuhan, zat yang membutuhkan kalor ini dapat berubah wujud berupa mencair, yaitu benda yang berubah wujud menjadi cair. Contohnya adalah es batu. Sesaat setelah dikeluarkan dari lemari es dan terkena sinar matahari,